spesial equipment melakukan stakeout, surveillance, APT. Jadi kalau Anda menolak OTT, sebenarnya Anda menolak piagam PBB yang udah Anda tanda tangani. Itu konyol namanya, gitu loh. Jadi karena dengan OTT itu kan itu apa namanya live ya. Makanya kadang-kadang duit itu langsung ditemukan hari itu juga, jam itu juga. Karena memang kita menggunakan special equipment dan itu diakui secara internasional. Itu bukan mengada-ngada orang KPK, itu nggak begitu gitu loh. Jadi kalau itu pun ditakutkan, ya yang nakut itu yang ketakutan aja gitu kayak. Sebenarnya kalau nggak ini kenapa mesti takut gitu, kenapa mesti ragu gitu loh. Nggak, nothing to do with abuse of power di situ loh, nggak ada. Dan makanya di pengadilan selalu menang kan. OTT itu udah terbukti gitu. Jadi Anda ya udah stop korupsi mulai hari ini, udah selesai gitu loh. Kenapa mesti takut gitu. Nah kemudian tadi pencegahan. Saya keliling selama saya di KPK, saya ingat uang negara itu banyak keluar buat saya itu adalah pencegahan. Bayangin saya harus jalan dari Aceh sampai ke Papua. Tapi di Aceh ketemu umpamanya kepala daerah. 2 bulan kemudian kena OTT. Loh, terus gimana tuh? Jelaskan sama saya itu. Apa kemudian kita nggak masuk di pencegahan? Padahal di Jawa Barat ada lagi kejadian, hari ini punya pertemuan pencegahan gitu ya. Ngajarin supaya jangan begini. Seminggu, kurang dari seminggu gitu. Kepala daerahnya gitu. Itu sudah cukup masif juga sebenarnya dilakukan. Jadi jangan juga jadi akhirnya kemudian orang bilang, wah itu OTT juga nggak menunjukkan hasil kok indeks persepsi korupsi kita. Nggak juga. Karena dunia internasional, 9 lembaga yang menilai kita dapat indeks persepsi korupsi 34 itu, mereka sangat kompleks menilainya. Money politik, cara kita melaksanakan pemilu, cara kita melaksanakan demokrasi, cara kita memungut cukai, cara kita memberi izin. Itu semua pencegahannya udah masuk. Itu ada website-nya, ada 8 area priority, tiap hari ke daerah juga kita bicara itu dengan kepala daerahnya. Bahkan bagaimana supaya penghasilan negara bukan pajak bisa maksimal, itu sudah dilakukan semua itu. Dan itu simultan. Jadi nggak ada cerita kesampingkan dulu penindakan, majukan penindakan. Enggak, karena yang kita lakukan itu melakukan sesuatu peristiwa pidana yang sudah terjadi lagi. Terus gimana? Ya itu nggak adil namanya, pakai teori di mana? Tutuplah perguruan tinggi kalau begitu, fakultas hukum. Dan itu kan semua teori-teorinya ada gitu loh. Jadi kalau dibilang itu nggak sesuai KUHAP, ya lupa kali baca KUHAP, ya kan. Pasal 1, pasal 111, Iya. 12. Jadi ini sebenarnya Mas Doni, ya, Pak Saud, saya diskusi itu biar saja. Baik. Tetapi kembali lagi, once Anda sudah mendatangani piagam PBB, susah banget mengundang Bill Gates ke Indonesia. Oke, baik. Gitu, Pak Saud, ya menarik statement Anda Pak Saud. Meski tadi ada beberapa bagian saya agak terputus-putus. Mas Diki, sebenarnya KPK itu perlu dikasih booster atau vitamin apa sih? Kalau misalnya OTT kemudian nanti akan bukan lagi jadi strategi atau senjatanya KPK, akan seperti apa KPK agar dia bisa tetap punya power? Harus dikasih vitamin apa? Disuntik dengan vaksin apa kira-kira Mas Diki? Ya, satu sebetulnya yang bisa menstimulus kinerja KPK ke depan itu adalah bagaimana kemudian pemerintah dan juga DPR itu mempercepat pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset begitu ya. Itu kan jadi salah satu strategi untuk mengembalikan, memaksimalkan pengembalian aset hasil kejahatan terutama tindak pidana korupsi. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa OTT itu menjadi salah satu instrumen yang sangat ampuh yang selama ini digunakan oleh KPK untuk melakukan upaya penindakan kasus korupsi. Dari OTT juga, Mas Doni, begitu ya, KPK di zamannya ini, terutama di zamannya Pak Saud, begitu ya, karena mencatatkan angka OTT yang paling banyak di antara komisioner-komisioner yang lain. KPK mencatatkan banyak keberhasilan dalam mengungkap tindak pidana kasus korupsi melalui OTT yang melibatkan pejabat tinggi negara yang dalam benak masyarakat itu tidak pernah terbayang tuh akan tersentuh begitu, mulai dari menteri,
kemudian ketua DPR, hingga hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira sebagai sebuah strategi dalam upaya pemberantasan korupsi itu memang tidak bisa dipandang secara parsial hanya dari segi pencegahan saja. Ya pencegahan penting, tapi itu tentu harus berjalan secara paralel dengan upaya penindakan yang juga efektif gitu ya. Nah, jadi kalau disampaikan gitu di depan khalayak umum masyarakat begitu ya pada saat uji kelayakan bahwa OTT akan dihapus dari KPK begitu ya. Maka pernyataan itu adalah bentuk untuk melemahkan kinerja KPK. Dan saya kira yang berhak untuk menghapus OTT itu bukan pimpinan KPK, tapi 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Silakan menggugat ketentuan pasal 1 angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena itu sebetulnya definisi OTT itu sama dengan mekanisme tangkap tangan sebagaimana diatur dalam KUHP. Jadi apa yang disampaikan oleh Johanis Tanak, kemudian juga disampaikan oleh Agus Joko Pramono begitu ya, yang juga pimpinan KPK terpilih, yaitu tidak berdasar dan menyesatkan dan hanya sekedar saya kira saya melihatnya mereka mengatakan itu hanya untuk mengambil hati anggota DPR untuk dipilih gitu ya, Mas Doni. Mengambil hati sekaligus untuk menyenangkan atau memberi PHP biar nggak kena OTT gitu ya, yang memilihnya. Oke, saya kembali ke Pak Saud. Pak Saud, tentu kita masih harus meletakkan harapan yang tinggi kepada KPK. Tetapi berdasarkan pengalaman Anda jadi pimpinan KPK, saat ini sebenarnya KPK lebih butuh apa sih? Lebih butuh dukungan politik, dukungan dari masyarakat atau apa? Misalnya Pak Saud. Iya, Pak Saud ternyata nge-freeze. Ya, 5 pimpinan itu ibaratnya itu mereka elang akan terbang kemana-mana sendirian. Halo? Ya, silakan Pak. Silakan dilanjut. Sekarang bisa ya? Ya. Halo? Silakan Pak. Ya, pimpinan KPK itu ibaratnya mereka itu ibaratnya sekelompok elang yang akan harus terbang kemana-mana sendirian, dirinya dengan Tuhannya. Ya. Sementara di KPK itu sudah ada yang disebutnya nilai. Nilai itu adalah standar. 9 nilai di KPK, terus kemudian IS KPK di Dewas. Pegang saja nilai itu sebagai standar, Anda aman. Anda bisa berdebat dengan siapapun yang menekan Anda. Nggak bisa. Kami ada IS KPK, integriti, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, dan keadilan. Kami ada 9 nilai di sini. Jangan campur-campur. Once saya melanggar ini, saya kena komisi etik. Jadi standar-standar itu dipegang saja sama mereka, kemudian mereka bersikap juga hati-hati, mulai dari bergaul, ya kan, jangan gampang dikasih tiket, ya kan. Ini masalah tiket ini kan aneh nih, di Singapura aja itu ada menteri yang kelihatannya tiket-tiket begitu, tapi jadi masalah gitu akhirnya. Jadi sekali lagi, mulai dari yang sesimpel memberi tiket sampai memberi yang besar-besar. Karena itu akhirnya yang mau diciptakan kan ketergantungan, sehingga kemudian buntutnya pimpinan KPK ini dipegang gitu. Anda bergaullah dengan baik. Bila perlu ikutlah apa yang seperti yang saya lakukan. Saya 4 tahun itu setiap hari hanya dari rumah ke KPK, ke rumah ke KPK, udah tutup semua pergaulan sama orang lain. Saya nggak mengatakan Anda jadi asosial, enggak. Risikonya besar. Ini kan kita bicara risiko sekarang ini. Dan risiko yang Anda lakukan itu nasibnya negara gitu loh, yang disebutnya indeks persepsi korupsi, yang disebutnya investasi. Undangannya masuk saja susah banget. Gimana Anda mengatakan bukan karena indeks persepsi korupsi? Itu yang maksudnya perlu disadari oleh 5 pimpinan itu. Yang lain-lain seperti pembenaran OTT, pembenaran para mereka akan useless. Ya, baik Pak Saud. Jadi kita sebenarnya berharap bahwa pimpinan KPK dan seluruh pasukannya ini harus jadi manusia setengah malaikat ya. Dengan pertanyaan yang sama, Mas Diki, apa yang bisa Anda sampaikan? Iya, sebetulnya Mas Doni menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Saud begitu ya. Dan juga pertanyaan Mas Doni kepada Pak Saud begitu, apa yang dibutuhkan oleh KPK, apakah dukungan dari politik, apakah dukungan dari masyarakat. Saya kira sebagai di mana korupsi itu menjadi permasalahan bangsa,
saya kira dan gerakan anti korupsi itu merupakan gerakan semesta begitu ya, yang perlu dilakukan secara simultan baik itu oleh masyarakat, politik dan stakeholder terkait begitu ya. Saya kira yang paling penting yang perlu dilakukan itu adalah political will dari pemerintah. Bagaimana kemudian Prabowo bisa mengejawantahkan apa yang kemudian disebutnya berkali-kali pada saat tanggal 20 Oktober lalu dengan berapi-api menyebutkan beberapa kali kata-kata korupsi dan juga anti korupsi, yang mana itu ingin menunjukkan bahwa dirinya merupakan presiden yang anti korupsi. Saya kira salah satu bentuk konkret yang kemudian bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah mengembalikan marwah KPK kembali, independensi KPK kembali. Tadi salah satu strateginya sudah disebutkan oleh Pak Saud dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Itu sebagai langkah awal begitu ya, bagaimana kemudian Presiden Prabowo itu melihat strategi pemberantasan korupsi yang ideal itu di Indonesia adalah bertumpu pada KPK, Mas Doni. Oke, baik. Tetap kita kasih kesempatan, kita tunggu seperti apa KPK dengan pimpinan baru ini. Tapi tentunya Mas Diki, Pak Saud tidak boleh berhenti bersuara karena kejahatan korupsi itu kejahatan sangat luar biasa, tanggung jawab kita bersama. Terima kasih Pak Saud Situmorang, Mas Diki Anandia, terima kasih sudah bersama kami. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam Mas Doni.